Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Sabtu tanggal 13 November 2021 dalam masa biasa yang ke-32. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, perkenankanlah kami selalu dan di mana saja bersedia mendengarkan sabda-Mu yang mengajak kami menaruh belas kasih, bantu-membantu dan menjadi sumber sukacita bagi sesama. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga sabda-Mu yang hendak kami dengar dan kami renungkan untuk mengawali hari yang baru ini semakin mengarahkan hidup kami terarah kepada-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Sabtu dalam masa biasa yang ke-32, diambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika, Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menjelaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kalau kita sering membuka-buka kitab suci, maka kita akan menemukan bahwa kitab suci seringkali menggambarkan bahwa para anak yatim, janda, dan orang asing mendapat perhatian khusus dari Tuhan. Bahkan pemazmur menyebut Allah sebagai Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Sebab mereka adalah orang yang tidak memiliki apa-apa dalam hidupnya. Mereka percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa-doa mereka, sehingga mereka tak pernah berhenti datang untuk memohon kepada Allah.
Hal itu mau mengatakan bahwa hanya orang-orang yang senantiasa berdoa tanpa henti, yang terus-menerus membina hubungan dengan Allah, dapat bertahan dalam iman. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar untuk mengawali hari kita yang baru ini, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang seorang hakim yang tidak adil. Hakim itu digambarkan sebagai orang yang tidak takut akan Allah, namun dia membantu janda yang terus datang dan memohon bantuannya. Kalau hakim yang tidak adil itu saja dapat melakukan hal seperti itu, apalagi Allah Bapa kita di surga. Allah adalah sumber kasih yang pasti dan akan memperhatikan doa umatnya yang tiada hentinya datang memohon pertolongannya. Sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita diingatkan oleh Yesus bahwa melalui perumpamaannya ini kita diminta untuk memiliki sikap hidup seperti si janda itu dalam menjalin relasi dengan Tuhan. Hendaklah dalam relasi kita dengan Tuhan, janganlah kita pernah berhenti. Suatu sikap yang menggambarkan keyakinan dan ketekunan yang dilakukan tanpa henti dan total, termasuk dalam situasi sulit atau penganiayaan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, memang doa adalah alat komunikasi yang paling ampuh untuk menjalin relasi dengan Tuhan. Dan karena itu, sebagai orang-orang beriman, kita diajak agar kita jangan pernah berhenti untuk menjalin relasi komunikasi dengan Tuhan melalui doa itu. Entah doa secara pribadi, entah doa secara bersama-sama dalam keluarga, di kombas, gereja, atau di tempat yang lain. Dengan demikian, doa merupakan sarana ampuh untuk semakin mempererat persekutuan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Di dalam doa itu, kita bercakap-cakap dengan Allah, ibarat seorang bapa yang sedang bercakap-cakap dengan anaknya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka melalui bacaan Injil hari ini, kita diajak untuk merenungkan bahwa sebagai murid-murid Yesus yang hidup bersama sekarang, janganlah kita pernah berhenti untuk berdoa kepada Tuhan. Karena doa merupakan satu-satunya sarana yang ampuh untuk menjalin relasi dengan Tuhan. Dan kita pada akhirnya akan mengalami betapa Tuhan itu mencintai kita. Sebagai orang-orang percaya, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan demi keselamatan kita. Maka marilah para saudara-saudari yang terkasih, kita terus berjuang untuk selalu menjalin komunikasi dengan Tuhan melalui doa. Semoga hidup doa kita semakin baik dan pada akhirnya kita semakin menjalin relasi akrab dengan Tuhan. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.